Sejak kami kedatangan tetangga baru, kampung yang begitu tenang kini berubah menjadi mengerikan. Semua orang takut keluar rumah ketika malam. Makhluk tak kasat mata tidak pernah berhenti datang siang maupun malam. Bahkan mereka mengambil nyawa orang-orang satu persatu. Kami bahkan tidak tahu apa penyebabnya. Tiba-tiba sakit dan langsung dikabarkan sudah meninggal. Bahkan di tubuh mayat mempunyai bekas telapak tangan yang berwarna keunguan. Pertanda apa semua ini? Aku yang mempunyai kemampuan mengobati tidak bisa berbuat apapun. Meski aku sering melihat makhluk tak kasat mata, tetapi aku begitu takut karena energi mereka begitu besar. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus dilakukan warga di kampungku? Kami merasa takut ketika setiap bulan berjatuhan korban yang meninggal. Kepanikanku bertambah ketika adikku sakit. Aku khawatir adikku akan seperti korban lainnya hanya mengalami sakit demam dan langsung meninggal. Namaku Luisa. Aku biasa dipanggil Luis. Aku dianugerahi sebuah kekuatan yang tidak semua orang lain punya. Bisa melihat hantu dan menyembuhkan orang sakit. Ketika anak tetangga sakit, mereka datang ke rumah dan meminta bantuan padaku. Tetapi itu dulu. Sejak ibuku meninggal, aku dilarang ayahku untuk menggunakannya. Percuma saja kau gunakan, tidak akan membantu. Ibumu saja tidak bisa kau sembuhkan, apalagi orang lain. Kata ayahku yang selalu mengingatkanku. Apa yang dikatakan ayahku benar. Ibuku meninggal karena disantet oleh adik ayahku sendiri. Entah apa yang dilihat mereka sehingga tega melakukannya. Terlebih ibuku selalu ramah dan baik padanya. Sejak saat itu tidak ada orang lagi yang datang ke rumahku meminta bantuan. Walau aku tidak bisa menyembuhkan orang sakit, tetapi mataku masih bisa melihat dan merasakan kedatangan tak kasat mata, baik hantu dan semacamnya. Hari ini Ibu Ratna menjual rumah yang berada di dekat rumahku. Bu Ratna butuh uang untuk biaya kuliah anaknya. Mau tak mau dia harus menjual rumah. Louis, Ibu minta permisi. Ibu mau pindah ke kota susul anak ibu yang kuliah. Kata Ibu Ratni yang datang ke rumahku. Oh, rumahnya sudah terjual, Bu? Tanyaku. Sudah. Mereka dalam perjalanan ke sini katanya mau segera ditinggali. Terima kasih banyak, Bu. Sudah membantu aku ketika Ibu masih bertetangga denganku. Kalau ada salah, tolong dimaafkan, kataku sambil mencium tangan Ibu Ratna. Ibu Ratna bukan hanya sebatas tetangga. Dia sering membantuku dan keluargaku dalam masalah perekonomian. Meskipun dirinya dalam keadaan susah. Jarang loh ada orang sebaik itu. Sama-sama. Ibu juga senang bisa ketemu dan berkenalan dengan keluarga sepertimu, kata Ibu Ratna dengan senyum. Kalau begitu, Ibu pamit. Mobil yang Ibu kendarai ke kota sudah datang menjemput Ibu, kata Ibu Ratna sambil berlari ke mobilnya. Begitu berat melepas tetangga yang sangat baik seperti Bu Ratna. Harus bagaimana lagi? Dia tidak bisa tinggal di rumahnya lagi. Rumahnya sudah terjual. Aku tidak perlu pikirkan. Semoga Bu Ratna selamat sampai tujuan, kataku sambil tersenyum. Aku tinggal di desa yang lumayan jauh dari kota. Perjalanan bisa sampai 8 jam. Meski begitu, kami hidup rukun di desa, bergotong royong dan saling membantu. Keluargaku hanya mengelola pertanian, jadi wajar jika hidup serba cukup. Apalagi sejak ibuku meninggal, aku yang harus lebih pandai mengatur keuangan.
Aku anak kedua dari 4 bersaudara. Kakakku tinggal di kota, jadi aku yang menggantikannya untuk mengurus adik-adikku. Saat aku menyapu halaman rumah, kulihat mobil pick-up yang membawa banyak barang bertumpukan. Itu pasti tetangga baruku. Tidak lama turun seorang wanita cantik dengan pakaian terlihat mewah, seksi, membuat legukan tubuhnya terlihat. Astagfirullahaladzim. Sontak aku memegang dadaku. Turun lagi seorang laki-laki dan anak perempuan dari mobil yang berbeda. Mereka seperti ayah dan anak yang seumuran denganku. Pakaian mereka terlihat simpel dan stylish. Anak menggunakan rok yang sangat pendek, bahkan sampai di atas lutut. Aku bukan terkaget dengan wajah mereka yang cantik, melainkan aku sedikit tidak percaya. Cantik, tetapi berpakaian seperti wanita malam. Astagfirullahaladzim, kataku lagi. Aku tidak boleh berpikiran negatif dengan tetangga baruku, kataku dalam hati. Aku tersenyum kepada anak perempuan yang melihat ke arahku, tetapi dia tidak membalas senyumanku. Aku merasa tidak enak. Apa karena aku tidak selevel dengan mereka? Satu persatu barang mereka dipindahkan ke rumahnya. Ibu-ibu yang lewat jadi mampir di rumahku. Ibu-ibu kenapa kesini? Mau gosip lagi? Tanyaku yang menebak. Aku sudah paham betul dengan ibu-ibu sekampungku. Selalu penasaran dengan urusan orang lain. Meski itu tidak penting baginya. Mereka tetap merekapnya menjadikan bahan gosip. Mereka pasti orang kaya. Pakaiannya saja bermerek, kata Ibu Ani yang memulai. Iya, Bu. Beruntung kita punya orang kaya di sini. Semoga saja bisa membantu warga di sini kalau lagi butuh. Timpah Bu Lisa. Amin, sahutku. Yes, kamu beruntung punya tetangga kaya. Kalau lagi susah, tinggal ke tetangga minta bantuan. Amin, Bu. Kalau mereka juga mau bantu, kataku. Masa sih mereka tidak mau bantu? Dari pakaian mereka terlihat punya banyak uang. Ibu-ibu, kalian lanjut gosipnya di rumah masing-masing. Aku mau melanjutkan menyapu, kataku mencoba mengusir ibu-ibu. Kalau tidak diusir, sampai maghrib mereka bergosip. Ya, kita diusir. Aku hanya tersenyum. Sudah biasa bagi ibu-ibu melihatku mengusirnya secara halus. Mereka hanya menganggap sebagai candaan. Setelah ibu-ibu pergi, kulihat tetangga baru masuk ke rumahnya. Setelah membawa semua barang-barangnya, aku melanjutkan menyapu. Ketika berada di samping rumah yang merupakan perbatasan antara rumahku dan rumah tetangga, aku merasa ada yang aneh. Bulu-bulu kuduku merinding walau masih sore. Angin tipis bertiup tetapi sangat menyengat. Aku bisa merasakan hawa yang tidak biasa. Ada apa ini? Aku merasa sangat takut. Gumamku dalam hati. Aku menghentikan menyapu. Melihat sekeliling mencari sesuatu yang belum aku tahu apa itu. Tanpa sadar, aku melihat sosok nenek-nenek yang menunduk sambil berjalan. Rambut putih dan menggunakan tongkat. Aku tidak pernah melihat orang seperti itu di kampungku. Aku mengenal semua orang di kampungku, tetapi tidak pernah melihat nenek-nenek yang menggunakan tongkat. Mungkin nenek tetangga yang pulang, kataku mengalihkan pandanganku. Aku tidak mau berpikir negatif. Saat aku mengambil sapuku, kulihat bayangan berada di belakangku. Aku yakin itu bukan bayanganku. Rambut panjang dan tubuh yang begitu tinggi. Aku bahkan tidak bisa melihat bayangan kakinya. Yang membuatku yakin, rambutku pendek. Jadi tidak mungkin mempunyai bayangan yang berambut panjang. Ditambah matahari mulai tenggelam. Sinarnya sudah tidak terlihat lagi.
Bagaimana bisa? Aku melihat bayangan. Aku berdiam diri sebentar. Kakiku gemetar seperti sesuatu yang di belakangku bukan manusia. Aku bisa merasakan energi yang sangat kuat. Aku menghela nafas panjang kemudian berbalik sambil menutup mata. Saat aku membukanya, aku terkejut. Dia tidak ada apapun. Bahkan bayangan yang aku lihat sudah menghilang. Aku mematung mencoba merenung. Perasaan kampungku sudah lama tidak muncul makhluk tak kasat mata. Kenapa sekarang tiba-tiba muncul dan energinya begitu kuat? Gumamku. Kenapa kau masih menyapu? Sudah mau maghrib. Cepat masuk. Teriak ayahku yang berada di depan pintu. Aku berhenti melamun dan berlari masuk ke rumah. Aku kunci pintu rapat-rapat sambil mengintip di jendela. Sempat aku melihat bayangan itu kembali. Tetapi sudah tidak ada. Aku mulai berpikir mungkin karena sudah mau maghrib. Jadi aku melihat hal aneh. Di kampung halamanku, mereka mempercayai jika waktu maghrib, para setan, hantu, iblis, bahkan guna-guna atau santet mulai datang. Makanya kita diharuskan untuk menutup pintu rumah serapat mungkin dan tidak berkeliaran di waktu maghrib. Makan malam sudah siap. Aku memanggil adik-adikku untuk makan. Ketika sedang makan, aku teringat dengan hal aneh yang menimpaku tadi sore. Ya, sebelum maghrib, aku melihat hal aneh di depan rumah. Seorang nenek-nenek yang menggunakan tongkat berhenti di depan rumah tetangga. Aku tidak pernah melihat nenek-nenek itu. Apa dia nenek tetangga yang baru datang? Nenek-nenek? Perasaan di kampung sini tidak ada nenek-nenek. Paling yang tua hanya Pak Imam saja di sini. Aku sedikit curiga. Yang aku lihat seperti bukan manusia. Mungkin hantu tak kasat mata. Tetapi kenapa muncul di sore hari? Hantu yang berkeliaran muncul ketika malam hari. Mungkin hanya nenek tetangga. Menurutku tidak mungkin hantu muncul di siang hari. Aku berpikir positif saja. Tiba-tiba mati lampu. Aku mencoba mencari senter HP. Malam ini bulan bersinar dengan terang. Jadi saat mati lampu, tidak terlalu gelap. Saat aku berdiri, aku merasa kedatangan tamu. Kursi di dekat ayahku yang tadinya kosong terlihat seperti seseorang yang duduk di sana. Aku bisa melihatnya walau samar-samar. Hanya bayangan hitam. Entah itu apa. Aku kembali menghitung, mungkin adikku yang pindah tempat. Tetapi adikku masih duduk di tempatnya. Aku mulai ketakutan. Bulu-buluku merinding. Tidak terlihat jelas siapa yang duduk di dekat ayahku. Aku yakin dia adalah makhluk tak kasat mata. Aku belum yakin sepenuhnya. Aku harus memastikannya. Aku kembali duduk dan menatap sosok aneh yang duduk di dekat ayahku. Aku ingin meraihnya. Jika dia manusia, aku bisa memegangnya. Tanganku semakin mendekat. Aku semakin ketakutan. Tanganku bergetar. Membayangkan bagaimana jika dia bukan manusia. Tidak mungkin. Mungkin hanya bayang saja. Aku kuatkan kembali tekadku. Tetapi belum menyentuhnya, dia menoleh ke arahku. Jelas sekali. Mata putih dan rambut panjang. Walau gelap, aku bisa melihatnya. Terlihat menyeramkan. Mata putih yang begitu terkesan. Sontak aku berteriak, membuat ayahku dan adik-adikku kaget. Ada apa, Louis? Tanya ayahku dengan suara yang khawatir. Kak Louis, kenapa? Adikku juga menyahut. Aku gemetar. Hantu itu masih menatapku. Lampu kembali menyala.
Aku memandang kursi yang kosong di dekat ayahku. Tidak mungkin. Aku tidak mungkin salah lihat. Jelas sekali aku melihat seseorang dengan mata putih duduk di dekat ayahku. Siapa dia? Gumamku. Aku menormalkan diriku. Takut membuat adik-adikku ketakutan. Mereka terlihat bingung sambil menatapku. Louis, kenapa kau berteriak tadi? Tanya ayahku. Tidak apa-apa ya. Aku hanya kaget saja. Kataku tidak ingin mengatakan yang sebenarnya. Bisa saja adikku akan ketakutan nanti. Kau membuat ayah terkejut. Untung tidak serangan jantung dadakan. Kami melanjutkan makan. Aku sudah menyiapkan HP di dekatku. Takut jika mati lampu lagi. Tidak lama pintu rumah kami diketuk. Aku dan ayahku saling menatap sebelum mengeceknya. Siapa ya? Tanyaku yang berjalan di belakang ayahku. Adik-adikku mengikut. Belum tahu. Malam-malam begini. Kenapa ada orang yang bertamu? Tanya ayahku. Suara ketukan semakin keras. Aku terkejut. Kenapa bisa seseorang mengetuk pintu sekeras itu? Aku menjadi takut. Sementara adikku bersembunyi di belakangku. Lampu di teras tidak kau nyalakan, Louis? Tanya ayahku. Astagfirullahalazim. Aku lupa ya. Kataku berlari menyalakan lampu. Aku benar lupa. Sudah nyala ya? Kataku sambil berlari ke belakang ayahku. Penampakan di meja makan membuatku ketakutan. Biasanya ketika berhadapan dengan makhluk halus, aku bisa menahan ketakutanku. Tetapi kali ini sangat berbeda. Kekuatan dan energi mereka sangat besar. Sulit aku kendalikan. Ayahku sudah memegang gagang pintu. Aku menahan tangannya. Ayah sebaiknya cek di jendela dulu. Takut tidak ada orang. Kataku sambil bergetar. Ayahku mengerti jika aku ketakutan. Jangan takut. Ini rumah kita. Tidak akan ada apapun. Ayahku menarik tirai gorden jendela di dekat pintu. Dia memeriksa tetapi wajah ayahku begitu terkejut. Kemudian menutupnya kembali. Aku jadi bingung. Adik-adikku mempererat pelukannya padaku. Siapa ya? Tanyaku yang melihat ayahku mematung di belakang pintu. Tidak ada orang. Kata ayahku. Aku sudah mengira. Untung tidak membuka pintu. Itulah kegunaan mempunyai jendela di dekat pintu. Kita bisa mengecek orang yang berada di luar. Ayah, sebaiknya kita tidur saja. Aku takut Idar dan Aidil ketakutan. Bisikku pada ayah. Kami kembali masuk, tetapi tidak ke dapur. Aku dan ayahku mengantar adikku ke kamarnya. Aku tidur dengan Idar, sementara Aidil tidur dengan ayahku. Aidil, tidur di sini saja. Kita semua tidur di sini. Kataku. Aku tidak mau berpisah dengan ayahku. Melihat makhluk tak kasat mata sudah berani masuk ke rumah. Ayahku mengerti. Aku yakin dia bisa merasakan kedatangan tamu tak diundang. Jangan salah. Aku bisa melihat hantu dan mengobati orang lain karena keturunan dari ayahku. Ayahku dulu seperti itu juga, tetapi berhenti secara mendadak. Aku tidak tahu penyebabnya. Sejak saat itu aku mulai bisa melihat hantu dan sejenisnya. Bisa mengobati orang yang terkena guna-guna atau santet. Ayah tidur di bawah saja. Kata ayahku mengambil bantal dan berbaring di lantai. Aku membaringkan diriku juga di dekat adikku. Pikiranku belum tenang kenapa tiba-tiba kami seperti diteror makhluk tak kasat mata. Idar dan Aidil sudah tidur. Aku memejamkan mataku. Tetapi suara orang mengetuk pintu kembali terdengar.
Ayahku bangun dari tidurnya. Dia ingin mengeceknya. Ayah mau kemana? Tanyaku yang melihat ayahku mau keluar dari kamar. Mau mengecek siapa yang mengetuk pintu. Jika dia manusia, dia akan memanggil dan berteriak. Tunggu saja, kataku. Ayahku mundur. Dia kembali duduk di tepi ranjang. Tidak lama suara ketukan menghilang. Sudah aku duga, seseorang sedang bermain-main dengan kami. Aku merasa aneh, baru kali ini kita diteror seperti ini. Kataku yang mulai bicara. Ayah menghela nafas tanpa menjawab. Dia menghisap rokoknya, walau ayahku mendengar perkataanku. Mereka muncul ketika tetangga di sebelah rumah datang. Apa ada hubungannya dengannya? Tanyaku meyakinkan. Jangan berpendapat seperti itu dulu. Besok ayah akan menemui Pak Imam. Bisa jadi hanya ada orang-orang yang jahil saja. Kata ayahku tenang. Aku justru yakin dengan pendapatku. Nenek yang aku lihat di depan rumah. Bayangan yang berada di belakangku. Sosok seseorang yang duduk di kursi makan. Dan ketukan pintu berkali-kali. Aku yakin semua berhubungan dengan makhluk tak kasat mata. Tetapi untuk apa? Aku tidak mengerti sama sekali. Sudah lama tidak didatangi makhluk halus. Sekarang mereka datang dan membuat kami semua ketakutan. Aku harus menemui Ana besok. Aku yakin dia pasti punya jawabannya. Gumamku. Ana adalah orang yang sama sepertiku. Bisa melihat hantu dan merasakan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Hanya dengan memejamkan matanya dan berkonsentrasi, dia bisa melihat bayangan yang akan terjadi selanjutnya. Aku menemui Ana. Seperti perkataanku kemarin, aku berniat menceritakan pada Ana tentang kejadian kemarin. Orang yang menerorku sudah keterlaluan. Aku kurang tidur semalam. Takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Pas sekali, Ana sedang berada di depan rumahnya. Dia terlihat memperhatikanku dari kejauhan. Seperti melihat sesuatu di belakangku. Aku menoleh memastikan. Tidak ada siapapun di belakang. Pandangan Ana bukan ke arahku, tetapi ke belakangku. Ada apa, Ana? Kok kamu lihatnya ke belakang aku? Tanyaku yang semakin penasaran. Aneh saja. Aku melihat seseorang mengikutimu tadi. Tetapi dia langsung pergi ketika melihatku. Kata Ana masih menatap ke belakangku. Mana ada orang mengikutiku? Dari tadi aku sendirian ke sini. Oh, Ana tidak suka banyak bicara. Dia terkadang hanya bicara sesingkat mungkin. Aku nggak diajak masuk nih. Tanyaku menggoda Ana. Ana orangnya sangat dingin. Jadi wajar jika aku suka menggodanya. Terkadang ekspresi marahnya sangat imut menurutku. Entah kalau menurut yang lain. Di luar saja. Masa tamu disuruh di luar? Suruh masuk dong biar sopan. Kataku sedikit kesal. Masih mending aku menyuruhmu daripada aku mengusirmu. Tanya Ana yang kini menghadap padaku. Aku kesal mendengarnya. Sudah datang pagi-pagi, diusir pemilik rumah. Tidak dapat apapun, selain lelah dan capek berjalan kaki. Lebay amat. Padahal masih berjalan di kampung, bukan di kota lain. Aku melihat kejadian aneh kemarin. Kataku memulai pembicaraan dan duduk di teras rumah Ana. Kau juga merasakannya? Kata Ana membuatku kaget. Apa Ana mendapat kejadian yang sama juga? Mata Ana terlihat sedih. Ingin menangis. Aku penasaran. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini pertama kali Ana menampakkan wajah sedihnya padaku. Selama ini Ana dikenal kuat. Karena tidak mau menangis di depan umum. Termasuk padaku. Walau kami bersahabat sejak kecil.
Apa kau diteror makhluk gaib? Tanyaku menebak. Aku begitu tidak percaya. Aku pikir hanya rumahku yang diteror. Tetapi Ana juga. Iya, aku bisa merasakan energi negatif yang sangat kuat. Entah berasal dari mana. Aura negatif. Sama seperti yang aku rasakan sewaktu sore hari. Tetapi kenapa aura negatif itu datang bersamaan dengan datangnya tetangga baruku? Gumamku dalam hati. Rasa penasaranku semakin tinggi. Walau aku takut, tetapi aku suka memecahkan misteri. Luis, aku yakin kampung kita sebentar lagi akan menjadi angker. Kata Ana yang refleks membuatku terkejut. Apa maksudmu, Ana? Aku semakin tidak mengerti. Ana langsung saja mengatakan seperti itu. Membuatku semakin penasaran. Ana, apa maksudmu? Tanyaku suara tinggi. Ana membuatku penasaran tetapi tidak memberi penjelasan. Aku jadi kesal karenanya. Banyak darah yang akan tumpah. Aku sarankan kau sebaiknya tidak ikut campur. Atau keluargamu yang akan jadi mangsa. Kata Ana sangat serius. Aku kembali pulang ke rumah. Perasaanku campur aduk. Khawatir, takut dan penasaran. Ana saja tidak berani mengatakan apapun padaku. Padahal dia sangat suka bermain-main dengan makhluk halus. Hei, kau yang duduk di sana. Bisa bantu aku? Lamunanku terhenti ketika tetangga baruku memanggilku. Aku menatap ke arahnya dengan bingung. Apa benar dia memanggilku? Aku menoleh mencari seseorang. Tetapi hanya aku yang berada di teras rumahku. Tentu saja kau. Bisa bantu aku sebentar? Tanyanya lagi. Aku melangkah menghampiri laki-laki di depanku. Perasaan kemarin aku tidak melihat dia di rumah ini. Siapa dia? Kak, apa kau sudah mencari orang yang bisa membantu kita? Anak perempuan yang seumuran denganku muncul dari dalam. Aku baru paham jika anak laki-laki di depanku adalah kakaknya. Dia langsung menarikku masuk ke rumahnya. Aku mencoba melepaskannya. Aku merasa risih dipegang laki-laki. Lepas! Kau tidak harus menarikku juga. Kataku merasa jengkel. Dia yang minta bantuan. Dia juga yang bersikap kasar. Aku tidak pernah bertemu laki-laki seperti itu sebelumnya. Kak, kau bisa menyakitinya. Kata adik perempuannya. Dia saja bisa mengerti keadaanku. Entah kenapa kakaknya yang satu ini tidak mengerti. Katakan apa yang bisa aku bantu? Tanyaku ingin cepat menyelesaikannya dan pergi dari rumah tetanggaku. Airnya tidak mau menyala. Apa kerannya rusak? Tanyanya sambil menuju ke arah kamar mandi. Aku mengerti. Bu Ratna dulu selalu bermasalah dengan keran airnya. Aku yang selalu membantunya. Aku bisa mengatasinya. Siapkan saja obeng. Kataku masuk ke kamar mandi. Dua bersaudara bersamaan pergi ke dapur mencari obeng. Sementara aku memeriksa kamar mandi. Tiba-tiba suara keras jatuh di atasku. Seperti benda keras digentek. Aku terkejut. Aku melangkahkan kakiku keluar dari kamar mandi. Naas. Aku melihat bayangan hitam yang lewat dengan cepat. Bulu kuduku berdiri. Suara benda jatuh kembali terdengar. Tetapi aku tidak tahu dari mana asalnya. Tidak lama seseorang menepuk pundakku dan saat aku berbalik, tidak ada siapapun. Hanya sosok tangan yang menggantung di pundakku. Tangan yang terpotong tanpa ada manusia atau sosok badannya. Darah segar menetes ke lantai. Sontak aku berteriak yang membuat penghuni rumah berlari ke arahku.
Ada apa? Kenapa kau berteriak? Aku tetap menutup mataku. Aku masih syok melihat penampakan yang mengerikan. Aku membuka perlahan mataku setelah merasa tangan yang berada di pundakku sudah tidak ada. Tetapi bayangan hitam tepat berada di belakang dua bersaudara ini. Sayup-sayup penglihatanku kabur dan aku pingsan. 30 menit kemudian, aku tersadar dan melihat sekeliling kamar yang sudah tidak asing. Ini seperti di kamarku. Aku mulai mengingat kejadian yang menimpaku. Suara pintu dibuka, dan ayahku masuk sambil membawa segelas air minum. Aku bangun dan duduk di tepi ranjang. Kau sudah sadar? Tanya ayahku menyodorkan segelas air. Siapa yang membawaku? Anak tetangga. Ayah dengar kau pingsan di rumahnya. Sebelum kau pingsan kau sempat berteriak. Makanya dia membawamu ke sini. Aku meminum air yang diberikan ayahku sambil mengingat kejadian di rumah tetangga. Sebenarnya ada apa, Louis? Kau berteriak di rumah orang seperti kerasukan. Ayahku bertanya dengan kebingungan. Setelah beberapa tahun, kebiasaan anehku kembali muncul. Tidak ada ya. Aku hanya melihat penampakan mengerikan di rumah mereka. Kataku perlahan, hampir tidak didengar ayahku. Ayahku menghela nafas. Dia terlihat frustasi. Aku tahu apa yang dipikirkan ayahku. Kenapa kau kembali bergaul dengan makhluk tak kasat mata lagi? 3 tahun terakhir ini, kau sudah kembali normal dan tidak pernah beradaptasi dengan mereka lagi. Aku juga mau berhenti dari semua ini. Tetapi apa yang harus aku lakukan? Berbagai cara sudah aku coba. Mulai tidak memikirkan penampakan aneh dan mengerikan. Dan menganggapnya hanya halusinasiku saja. Siapa yang tidak takut melihat penampakan seperti itu? Aku yakin semua orang ketakutan. Tetapi ada yang aneh ya. Aku melihat penampakan di siang hari, bukan malam. Selama ini kan aku sering melihat hantu saat malam. Kataku yang membuat ayahku tambah penasaran. Pagi hari. Aku menjemur pakaianku di depan. Tidak lama suara langkah kaki membuat aku terkejut. Terdengar begitu jelas di telingaku. Pada saat aku berbalik, tidak ada siapapun di belakangku. Aku mulai ketakutan. Bulu kuduku berdiri. Suara langkah kaki terdengar lagi. Aku tetap fokus menjemur, berusaha mengabaikan suara aneh itu. Tetapi sebuah tangan menepuk pundakku. Aku teringat dengan kejadian kemarin, di mana aku melihat sepotong tangan menempel. Aku berteriak walau tidak melihat terlebih dulu. Sudah cukup aku merasa takut. Anak aneh, kau kenapa lagi? Tanya seorang laki-laki yang membuatku berhenti berteriak. Aku menoleh ke belakang dan melihat anak tetanggaku tepat berada di belakangku. Pikiranku mulai tenang. Rasa takut kian menghilang. Kau membuatku kaget. Kenapa langsung menepuk pundakku? Seharusnya bersalam dulu. Kataku dengan kesal. Orang yang berada di depanku terlihat santai dan tersenyum. Aku kesini hanya ingin melihat keadaanmu. Apa kau baik-baik saja? Tanyanya memperhatikan tubuhku. Aku mulai bingung dan malu. Niat ingin membantu dia kemarin, malah aku yang buatnya repot. Tidak enak hati. Aku berteriak di rumahnya juga. Aku baik-baik saja.
Terima kasih sudah mengantarku pulang kemarin, kataku sambil menunduk karena malu. Bagus kalau begitu. Namaku Rian, katanya dengan lembut sambil mengulurkan tangannya. Aku mendongak. Laki-laki ini langsung mengajakku berkenalan. Padahal dia baru saja mengatakan aku orang aneh. Pikiran laki-laki memang tidak bisa ditebak. Terima kasih Rian, kataku sambil membawa jemuran masuk. Bukannya aku sombong berkenalan dengannya. Hanya saja aku tidak begitu akrab dengan laki-laki. Biar saja dia mengatakan apapun tentangku. Aku tidak peduli. Namamu Louis bukan? Teriak Rian. Aku hanya mengangguk sambil masuk ke rumah. Baru saja masuk, suara pintu diketuk. Ditambah suara teriakan dari luar. Aku menghampiri dengan terburu-buru. Louis, ayahmu di mana? Tanya Pak Ali, tetangga rumah kami. Ayahku belum pulang dari sawah, Paman. Mungkin sebentar lagi, kataku dengan ramah. Tetapi Pak Ali terlihat khawatir dan panik. Ya sudah, kalau ayahmu datang, katakan padanya jika Pak Imam sekarat, kata Pak Ali sebelum pergi. Otakku mulai mencerna. Perasaan tidak tenang kian datang. Apa maksud Pak Ali? Aku mengambil ponselku dan menelpon ayahku. Pagi-pagi sekali, ayahku berangkat ke sawah. Katanya mau memberi pupuk. Untung dia membawa ponsel. Jadi bisa dihubungi. Halo ayah, Paman Ali datang ke sini. Katanya Paman Imam sekarat, kataku memberi penjelasan. Aku mengakhiri panggilan dan bergegas ke rumah Pak Imam. Saat sampai di sana, sudah banyak orang yang menangis. Ada juga yang mondar-mandir terlihat panik. Aku tidak bisa masuk. Di dalam sudah penuh sambil mengurumuni Pak Imam. Aku melihat Ana yang duduk di bawah pohon mangga. Ana, kau datang ke sini juga? Tanyaku. Iya, Pak Ali datang ke rumah tadi, kata Ana. Begitulah hidup di kampung. Sakit sedikit sudah heboh. Rasa membantu terlalu besar. Apa yang terjadi dengan Pak Imam? Tanyaku sambil duduk di dekat Ana. Ana menatapku lekat-lekat. Aku hanya mengerutkan alisku tidak mengerti. Kau tidak pernah merasa hal aneh baik siang maupun malam? Ana malah balik bertanya. Ya sedikit, tetapi aku pikir semua itu hanya perasaanku saja, kataku yang menepi semua kejadian yang aneh. Tidak ingin membuat diriku kepikiran. Semua warga juga merasakannya. Pamus sempat melihat sosok kuntilanak yang berjalan mampir di setiap rumah di kampung kita. Pamus waktu itu baru pulang dari masjid bersama Pak Imam. Apa ini semua ada hubungannya dengan kuntilanak yang dilihat Pamus? Kataku sambil menebak. Entahlah, aku tidak bisa melihat apapun. Kekuatan negatif di kampung kita sudah sangat besar. Tak sejak kapan? Kata Ana yang sudah menyerah. Mukanya telah cemberut. Tidak lama suara tangisan pecah dari dalam rumah. Semua warga termasuk aku dan Ana berlari ke dalam. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, kata semua orang yang berada di dalam. Tangisan istri dan anak Pak Imam pecah. Mereka berusaha membangunkan tubuh Pak Imam berharap untuk hidup kembali. Tetapi tidak ada yang bisa melakukannya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia hanya bisa pasrah dan ikhlas menerima ujian hidup. Aku keluar kembali bersama Ana. Jika terus berada di dalam, bisa-bisa aku ikut menangis. Tidak kuat melihat mereka yang kehilangan. Aku pernah merasakannya sewaktu ibu pergi untuk selamanya. Wis, di mana adikmu? Kata Ana seketika. Astagfirullahalazim, aku lupa dengan adikku. Aku baru mengingat adikku yang aku tinggal di rumah. Tidak memberitahukannya jika aku pergi.
Ya ampun, Louis. Adik bisa dilupa. Kamu pikun apa amnesia? Aku tidak menghiraukan kata Ana. Aku berlari sekencang mungkin agar cepat sampai di rumah. Hanya suara angin yang terdengar. Baru saja di depan rumah, aku lihat seseorang yang tidak aku kenal berada di pintu ingin masuk. Aku berjalan cepat. Perasaanku tidak enak. Apalagi orang tersebut tidak terlihat wajahnya. Rambut yang panjang menutupi semua wajahnya. Ditambah pakaiannya serba putih. Karena tidak terlalu fokus, kaki tidak sengaja menabrak batu kecil, membuat aku terjatuh. Aku memegang kaki kemudian memaksa diri berdiri. Dan anehnya, sosok tersebut sudah tidak ada. Aku mulai bingung. Tidak mungkin kuntilanak gentayangan siang-siang. Biasanya malam-malam. Pikiranku semakin kacau ketika aku mencari adik-adikku. Tetapi tidak menemukannya di dalam rumah. Perasaanku tidak tenang. Panik. Dan khawatir. Aku hanya meninggalkan adikku sebentar. Tetapi sudah tidak ada. Adikku yang bungsu sudah berumur 6 tahun. Jadi bukan lagi anak kecil yang pergi tanpa seizin. Aku keluar dari rumah ingin mencari adikku. Mungkin dia pergi main ke rumah temannya atau bagaimana. Saat memakai sendal, bayangan hitam terlihat jelas sekali di tanah. Bayangan itu membentuk seperti manusia tetapi bukan aku. Rambut panjang dan tubuh tinggi. Tidak mungkin aku. Walau takut, aku paksakan diri untuk menoleh ke belakang. Aku penasaran dengan wajahnya. Aku balikan wajahku ke belakang. Dan penampakan tak sedap terlihat pas di depan wajahku. Seseorang berambut panjang, mata putih dan wajah yang penuh darah di mana-mana. Bahkan menetes. Dan mulut terbuka membuat aku terkejut. Berteriak sambil menutup wajahku agar tidak melihatnya. Tidak lama seseorang memegang kaki seperti memeluknya. Aku bertambah berteriak dan minta tolong. Tetapi orang tersebut masih memeluk kaki tidak mau melepaskannya. Kakak kenapa? Suara yang tidak asing bagiku. Aku buka mataku perlahan dan melihat adik kecilku memeluk kaki. Jantungku masih berdetak kencang, seolah mau lompat dari tempatnya. Kau dari mana? Tanyaku dengan emosi. Adikku pergi tanpa sepengetahuanku. Tentu saja membuatku naik tensi. Bagaimana jika terjadi apa-apa padanya? Tetapi ada yang aneh. Pakaian adikku tidak seperti yang dia pakai tadi pagi. Baju kaos berwarna putih. Dan perlahan kuku tangan berubah menjadi tajam. Wajahnya menjadi pudar. Aku pandang. Terlebih, suara tertawanya terdengar mengerikan. Tidak! Tolong aku! Teriakku setelah melihat orang yang memeluk kakiku bukan adikku. Louis, kau kenapa? Tanya ayahku yang berdiri di depanku. Ayah, ada orang mengerikan yang memeluk kakiku. Tolong ya, suruh dia pergi. Kataku sambil menangis. Orang mengerikan apa? Tidak ada orang yang memeluk kakimu. Berhenti bercanda, Louis. Pak Imam baru saja meninggal. Jangan membuat ulah. Kata ayahku sambil masuk ke rumah. Aku melihat ke arah kakiku, sambil menggerakkannya. Benar, sudah tidak ada yang memeluknya. Ku cari sekeliling. Tidak ada orang yang terlihat. Apa aku berhalusinasi karena terlalu panik dan berpikiran negatif tentang adikku? Oh, aku baru ingat jika aku mencari adikku. Aku masuk ke rumah dan mencari ayahku. Kulihat dia sedang mengganti bajunya. Ayah tidak melihat Aidil? Tanyaku yang kini berada di kamar ayahku. Ayah melihatnya bermain di rumah temannya.
Dia pulang nanti sore. Aku lega mendengarnya. Setidaknya aku tidak perlu khawatir dengan adikku. Ayah mau ke rumah Pak Imam? Tanyaku yang melihat ayahku berpakaian rapi. Ayahku mengangguk. Aku mengganti pakaianku juga. Menggunakan kerudung dan ikut pada ayahku. Kami pergi melayat. Saat kami datang, bendera warna kuning sudah menyambut kami. Banyak orang yang datang berduka. Termasuk Ana yang sudah berpakaian rapi juga. Kami turut berduka cita atas meninggalnya Pak Imam, kata ayahku sambil bersalaman pada istri Pak Imam. Aku ikut bersalaman. Setelah selesai, aku duduk di teras. Banyak kursi yang berjejeran. Ana datang menghampiriku dan duduk di dekatku. Kami tidak berbicara. Melihat keluarga Pak Imam bersedih membuat hati kami juga ikut sedih. Setelah selesai dimandikan, dikafani, dan disolati, almarhum Pak Imam dibawa ke liang lahat. Tangisan keluarga pecah, tidak membiarkan warga membawa almarhum. Ibu Ratna yang kebetulan datang menjauhkan istri Pak Imam. Sebuah kejadian aneh yang tak pernah terjadi. Mayat Pak Imam bergerak sendiri. Warga yang melihatnya jadi takut. Mereka menurunkan Pak Imam kembali ke lantai. Ada apa ini Pak Ustadz? Istri Pak Imam yang melihat mayat suaminya bergerak, menghampirinya, mengira jika Pak Imam hidup kembali. Tetapi saat disentuh, Pak Imam kembali tidak bergerak. Sebaiknya warga-warga sekali lagi memeriksa mayat Pak Imam, kata Ustaz Zufri yang kebetulan Ustaz satu-satunya di kampung. Kami takut Pak Ustadz. Anda lebih takut sama mayat apa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kan banyak orang di sini. Anda tidak sendirian. Atau mau ditinggal sendiri baru memeriksanya? Baik Pak Ustadz. Tetapi semua orang yang ada di sini jangan kabur. Tunggu saya dulu. Satu orang maju perlahan. Tangannya bergetar ketika memegang kepala Pak Imam. Dia membuka tiap ikatan yang menempel. Dan tinggal satu ikatan. Saat ingin membukanya, mata Pak Imam terbuka dan hanya menampilkan mata putih. Semua orang terkejut, berteriak, bahkan banyak yang berlari keluar. Aduh Pak Ustadz, tidak tega saya, kata orang yang membuka ikatan. Tolong tutup mata almarhum, perintah Ustaz Zufri. Saya tidak mau Pak Ustadz, nanti tanganku menempel. Astagfirullahalazim, cepat lakukan, atau Anda terus berada di situ. Pak Malik yang membuka ikatan tali, membuka matanya dan menggerakkan tangannya ke wajah almarhum. Belum sampai, tangannya sudah bergetar. Banyak warga yang melihat sambil bersembunyi di belakang yang lain. Akhirnya selesai juga. Kini mata Pak Imam tidak terbuka lagi. Pak Malik buru-buru menjauh dari mayat. Pak Malik belum selesai. Tolong pasang kembali tali pocong yang sudah Pak Malik lepas. Saya lagi Pak Ustadz. Suruh yang lain. Saya sudah bergetar menahan kencing ini. Oceh Pak Malik sambil berlari keluar. Apa ada yang mau memperbaiki tali pocong almarhum? Semua orang hanya saling memandang. Banyak yang berlari keluar menghindar. Ustaz Zufri hanya bisa menggeleng kepala. Sampai satu orang maju di dekat Ustaz. Anda mau membantu? Tidak Pak Ustadz. Saya hanya mau menyarankan kenapa bukan Ustaz saja. Ustaz tidak takut sama sekali. Sementara kami ini sudah sangat takut. Katanya kemudian mundur ke belakang. Kirain maju terus. Taunya maju mundur. Ustaz Zufri mendekati mayat Pak Imam. Dia kemudian mengikat semua tali pocong yang dilepas Pak Malik. Setelah selesai, Ustaz Zufri kembali menunjuk warga laki-laki untuk membawa mayat Pak Imam ke kuburan.
Setelah selesai pemakaman, semua warga kembali ke rumah. Aku berjalan bersama ayahku. Wajah almarhum membuat aku selalu kepikiran. Aku penasaran, apa yang terjadi dengan Pak Imam? Bagaimana bisa mayatnya bergerak sendiri dan membuka matanya? Padahal dia sudah meninggal. Ayah tahu kejadian aneh yang menimpa Pak Imam barusan? Tanyaku yang memulai pembicaraan. Kita sebaiknya cerita di rumah saja, kata ayahku sambil mempercepat langkah kakinya. Aku terpaksa berlari kecil agar tidak ketinggalan. Ketika sampai di depan rumah, perasaanku jadi lega. Louis, jangan beritahu adik-adikmu kejadian tadi. Mereka bisa saja ketakutan sendirian di rumah, kata ayahku sebelum masuk. Aku mengerti yang dikatakan ayahku. Aku saja sudah ketakutan, apalagi adikku yang masih duduk di kelas 2 SMA. Dia masih perlu belajar sepulang sekolah. Aku juga tidak bisa menemaninya terus-menerus. Kalau si bungsu tidak perlu, dia kan masih anak-anak, jadi belum mengerti apapun. Langkah kaki terhenti ketika seseorang memanggilku. Louis, kesini dulu. Aku menghela nafas. Anak tetangga baru selalu memanggilku. Untuk apa lagi dia memanggilku? Aku menghampirinya walau merasa malas berurusan dengannya. Tetapi aku masih punya rasa tolong-menolong sesama tetangga. Mungkin yang dia kenal hanya aku saja. Jangan berpikiran negatif, Louis. Kau bisa butuh bantuan juga padanya nanti. Batinku. Louis, kau dari mana? Tanya Rian ketika aku sudah berada di teras rumahnya. Baru melayat. Apa ada yang perlu aku bantu? Tanyaku. Oh, aku sendirian di sini. Apa bisa kau menemaniku? Tanya Rian yang membuat aku penasaran. Untuk apa memintanya ditemani? Kedua orang tuamu kemana? Dia pergi ke kota tadi pagi. Besok baru pulang. Adikku ikut dengannya juga. Kenapa kau tidak ikut juga? Ibuku bilang, kau akan menemaniku menginap di sini. Katanya dia sudah memberitahu ayahmu. Kata Rian yang membuatku terkejut. Ayahku tidak memberitahuku apapun. Lagi pula ayahku tidak mungkin setuju melihat aku menginap berdua bersama laki-laki yang bukan mahramku. Tidak mungkin, Rian. Aku kenal ayahku. Sejak sekolah, aku tidak dibiarkan bermalam di rumah temanku laki-laki, walau aku bersama teman yang lain. Apalagi di rumahmu yang hanya ada kamu dan aku saja. Kalau begitu tanya saja pada ayahmu. Soalnya ibuku sudah bicara dengan ayahmu tadi. Kata Rian seperti tidak mau mengalah. Aku menghela nafas panjang. Rian seperti tidak percaya padaku. Padahal aku yang lebih mengenal ayahku daripada dirinya. Bersambung.